Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Wahyu Dewi Pratiwi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang desain pembelajaran IPAS yang berbasis PJBL dari kurikulum Merdeka. Oke. Yang pertama, landasan teori model pembelajaran PJBL, yaitu definisinya menurut Thomas tahun 2000, PJBL adalah model pembelajaran berbasis proyek nyata yang mendorong penyelidikan mendalam. Larmer dan kawan-kawan 2015 menegaskan bahwa PJBL efektif menumbuhkan kompetensi di abad 21. Kemudian landasan teori saya yang kedua adalah integrasi kurikulum merdeka. PJBL selaras dengan kurikulum merdeka dalam menumbuhkan kompetensi 4C, critical thinking, communication, collaboration, dan creativity sebagai fondasi pembelajaran bermakna. Yang ketiga, landasan teori saya adalah pendekatan saintifik teknologis, yaitu pemanfaatan Google Earth sebagai media belajar interaktif yang mendukung pendekatan saintifik teknologis, yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi ruang dan konteks sejarah secara visual dan digital. Tujuan pembelajaran yang berbasis HOTS yaitu yang pertama, kognitif dan aplikasi, di mana siswa akan mempelajari dari C2 dan C6. C2 dan C2 sampai C3 yaitu memahami dan menerapkan konsep sejarah dan geografi dalam konteks perjuangan pahlawan. Untuk analisis dan evaluasi C4 sampai C5 yaitu menganalisis hubungan ruang dan waktu serta mengevaluasi keputusan sejarah secara kritis. Yang ketiga yaitu C6, kreasi dan presentasi, di mana siswa menciptakan produk peta naratif digital dan mempresentasikan hasil proyek secara argumentatif. Analisis integrasi materi sejarah dan geografi, di mana perspektif geografi yaitu berfokus pada ruang, lokasi, kondisi spasial perjuangan pahlawan, memahami di mana peristiwa terjadi dan mengapa lokasi tersebut berperan penting. Yang kedua, perspektif sejarah, di mana fokus pada aspek waktu, tokoh, dan peristiwa penting dalam perjuangan memahami kapan, siapa, dan bagaimana sejarah tersebut terbentuk. Dan yang ketiga adalah sinergi antara integrasi kedua perspektif ini memperkaya pemahaman pada lintas disiplin bagi siswa, membentuk pola pikir kritis dan holistik terhadap warisan kepahlawanan para bangsa. Yaitu selanjutnya adalah 6 sintak utama dalam PJBL. Yang pertama sintak 1, pertanyaan esensial di mana guru mengajukan pertanyaan pemantik yang mendorong siswa berpikir kritis dan merumuskan tujuan proyek secara mandiri. Sintak kedua, rencana proyek, di mana siswa merancang langkah-langkah proyek secara kolaboratif yang menentukan peran kelompok dan sumber belajar yang dibutuhkan. Untuk sintak 3 dan 4, di mana siswa menyusun atau membuat timeline kegiatan proyek yang akan dilakukan. Guru memfasilitasi dan memantau perkembangan kerja kelompok secara berkala. Kemudian sintak 5 dan 6 yaitu penilaian hasil. Hasil ditentukan di mana siswa diharuskan untuk mempresentasikan produk peta naratif digital yang dilanjutkan evaluasi pengalaman, refleksi, proses belajar, dan penguatan profil pelajar Pancasila. Pada bank pertanyaan HOTS C4 sampai C6 yaitu siswa menganalisis hubungan ruang dan keputusan sejarah pahlawan dalam konteks perjuangan nasional. Kedua, mengevaluasi relevansi nilai perjuangan pahlawan dalam kehidupan dan tantangan masa kini. Dan menciptakan solusi program berbasis nilai sejarah untuk mengembangkan karakter siswa. Hubungan dengan profil pelajar Pancasila dan media belajar. Karakter utama yaitu bernalar kritis, gotong royong, mandiri, berkeberagaman global sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, media utama yaitu Google Earth Project untuk visualisasi spasial perjuangan pahlawan dan literasi digital siswa. Yang ketiga, pendukungnya yaitu literasi visual dan teknologi untuk memperkuat pembelajaran tematik lintas disiplin. Untuk skenario pertemuannya akan dilaksanakan selama 70 menit, yang dimana fase pertama yaitu guru melemparkan pertanyaan pemantik selama 10 menit, di mana guru melakukan mindfulness dan persepsi.
yaitu guru mengajukan pertanyaan pemantik untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa tentang tokoh pahlawan dan wilayahnya di, dan wilayah perjuangannya. Fase kedua, rencana proyek 25 menit. Kolaborasi kelompok, yaitu siswa merancang proyek peta naratif digital dan membagi peran dan menentukan tokoh pahlawan yang akan dikaji menggunakan Google Earth. Ketiga, pembuatan jadwal selama 25 menit. Timeline dan tugas siswa menyusun jadwal kerja, menetapkan target, dan mendistribusikan tugas antar kelompok. Untuk skenario pertemuan kedua selama 70 menit, fase 4, memonitoring proyek guru, memantau perkembangan proyek tiap kelompok dan memberikan umpan balik. Fase kelima, penilaian hasil presentasi produk peta naratif digital dan penilaian performa argumentatif siswa. Fase keenam, evaluasi dan refleksi diskusi reflektif, penilaian antar teman dan penutupan pembelajaran. Tokoh pilihan dan studi spasial perjuangan yaitu yang pertama, Pangeran Diponegoro, bagaimana strategi perang gerilyanya dan analisis spasialnya wilayah perjuangan di Jawa Tengah. Yang kedua yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana perjuangan sosialnya yang melalui literasi dan pendidikan sebagai bentuk resistensi kolonial. Dan yang ketiga Komodor Adi Sumarmo, di mana taktik komunikasi militer dengan radio sebagai inovasi strategi pertahanan nasional. Sistem penilaian autentik, di mana ada 3 penilaian keterampilan. Yang pertama, penilaian keterampilan 50%, di mana bagaimana kualitas produk peta naratif digital dan performa argumentatifnya. Yang kedua, penilaian kognitif 30%, di mana siswa mengerjakan tes tertulis HOTS dan kelengkapan analisis data LKPD. Yang ketiga, penilaian sikap berbobot 20%, observasi profil pelajar Pancasila dan penilaian antar teman. Kriteria penilaian dan konversi skors, yaitu yang pertama kriterianya analisis geografis C4, di mana dengan skala Likert sangat baik, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Yang kedua, digital Google Earth C6, sangat baik, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Di mana rentang nilainya 86-100 akan bernilai sangat baik, 71-85 bernilai baik, 56-70 bernilai cukup, dan kurang dari 56 perlu pendampingan khusus. Untuk refleksi dan pertanyaan penutup, bagaimana Anda akan mewujudkan nilai-nilai kepahlawanan untuk menjadi pahlawan masa kini di sekolah kalian? Mari kita jadikan semangat para pahlawan sebagai inspirasi nyata dalam tindakan sehari-hari di kelas, di sekolah, dan di masyarakat. Semoga desain pembelajaran ini bisa diterima dengan baik. Terima kasih.